Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Febriana ingin menyampaikan sedikit tentang pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Definisi pertumbuhan dan perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan kesinambungan dan progresif dalam organisme dari lahir sampai mati. Perkembangan dapat didefinisikan sebagai deretan progresif dari perubahan yang teratur dan koheren. Progresif menandai bahwa perubahannya terarah, membimbing mereka maju dan bukan mundur teratur. Dan koheren menunjukkan hubungan yang nyata antara perubahan yang terjadi dan telah mendahului atau mengikuti. Perkembangan juga berhubungan dengan proses belajar, terutama mengenai isinya, yaitu tentang apa yang akan berkembang berkaitan dengan perbuatan belajar. Di samping itu juga, bagaimana suatu hal itu dipelajari, apakah melalui memorisasi atau menghafal, atau melalui peniruan, dan atau dengan menangkap hubungan-hubungan. Hal-hal ini semua ikut menentukan proses perkembangan. Dapat pula dikatakan bahwa perkembangan sebagai suatu proses yang kekal dan tetap yang menuju ke arah suatu organisasi pada tingkat integrasi yang lebih tinggi terjadi berdasarkan proses pertumbuhan dan kemasakan dan belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan perkembangan peserta didik. 1. Pembawaan. Pembawaan ditentukan oleh sifat-sifat dan ciri-ciri yang dibawa sejak lahir. Yang kedua, kematangan. Tiap orang dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tiap organ atau fisik maupun psikis dapat dikatakan telah matang jika ia telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Yang ketiga yaitu pembentukan. Artinya, segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensia. Yang keempat, minat dan pembawaan yang khas. Minat mengarah pada perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Dalam diri manusia terdapat dorongan-dorongan atau motif-motif yang mendorong manusia untuk berinteraksi dengan dunia luar. Yang kelima, kebebasan. Kebebasan berarti bahwa manusia itu dapat memilih metode-metode yang tertentu dalam memecahkan masalah-masalah. Selanjutnya, perkembangan anak pada dasarnya adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam seluruh dimensi yang ada dalam diri anak, baik dimensi fisik, dimensi sosial, dimensi emosi, kognitif atau berpikir, dan dimensi spiritual. Dimensi-dimensi perkembangan anak meliputi fisik, sosial, emosi, kognitif, dan spiritual berhubungan erat dengan satu dengan yang lain. Perubahan dalam satu dimensi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh dimensi lain. Perkembangan dalam satu dimensi dapat membatasi atau memfasilitasi perkembangan pada dimensi-dimensi lainnya. Fase-fase perkembangan manusia, masa bayi atau invasi. Masa bayi atau invasi ialah periode perkembangan yang merentang dari kelahiran hingga 18 atau 24 bulan atau 2 tahun. Masa bayi adalah masa yang sangat bergantung pada orang dewasa. Banyak kegiatan psikologis yang terjadi hanya sebagai permulaan seperti bahasa, pemikiran simbolis, koordinator sensomotor, dan belajar sosial. Masa awal anak-anak atau early childhood. Periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia 5-6 tahun. Periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah. Selama masa ini anak-anak kecil semakin mandiri dan menjaga diri mereka sendiri dan mengembangkan keterampilan kesiapan mengikuti perintah, identifikasi huruf,
dan meluangkan waktu berjam-jam untuk bermain dengan teman-teman sebaya. Jika telah memasuki kelas sekolah dasar, maka secara umum mengakhiri masa awal anak-anak. Selanjutnya yaitu masa awal dewasa. Masa awal dewasa adalah periode perkembangan yang bermula pada akhir usia belasan tahun atau awal usia 20 tahun dan yang berakhir pada usia 30 tahun. Ini adalah masa pembentukan kemandirian pribadi dan ekonomi, masa perkembangan karir, dan bagi banyak orang, masa pemilihan pasangan belajar hidup dengan seorang secara akrab, memulai keluarga, dan mengasuh anak-anak. Masa pertengahan. Usia ini kira-kira 35 sampai 45 tahun dan merentang hingga usia 60 tahun. Ini adalah masa memperluas keterlibatan dan tanggung jawab pribadi dan sosial seperti membantu generasi berikutnya menjadi individu yang berkompeten, dewasa, dan mencapai masa pertahankan kepuasan dalam berkarir. Masa akhir dewasa adalah periode perkembangan yang bermula pada usia 60 atau 70 tahun dan berakhir pada kematian. Ini adalah masa penyesuaian diri atas berkurangnya kekuatan, kesehatan, menatap kembali kehidupannya, pensiun, dan penyesuaian diri dengan peran sosial baru. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ada kurangnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman yang ingin bertanya dari PowerPoint yang telah saya sampaikan tadi terkait pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.